Ya, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita bertemu dengan tiga istilah tentang waktu ya. Ada yang kronos, aion, dan kairos. Kalau kronos itu berbicara tentang waktu yang berhubungan dengan hari, jam, tanggal ya. Sementara kalau aion ya, waktu yang tanpa awal dan tanpa akhir. Tanpa batas, itu kekal sifatnya. Sesuatu ada dan berakhir begitu saja. Dan kemudian ada istilah yang namanya kairos. Itulah waktu yang berhubungan dengan kesempatan. Waktu yang tak selalu bisa kembali. Yang ada pada hari-hari ini yang kita jalani adalah kesempatan di mana Tuhan memberikan kita waktu yang begitu luar biasa, contohnya di pagi ini. Ya, kita bisa bangun pagi dan kita bisa ada kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Banyak orang berkata begini, waktu adalah uang. Saya ingin katakan bahwa memang waktu adalah uang, tetapi mari kita pergunakan setiap kesempatan yang ada. Uang bisa dicari, tetapi kesempatan belum tentu bisa kembali. Saat-saat ini mungkin orang bisa mengejar uang dengan luar biasa ya, sampai waktu-waktunya hanya terisi dengan mengejar uang. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, waktu untuk seperti sekarang ini duduk diam di kaki Tuhan mungkin tidak akan pernah terulang kembali. Ya, kita mencari uang bisa, kita bisa cari uang setiap hari. Tetapi masalah kesempatan, masalah waktu, seperti sekarang ini, nggak bakal bisa kembali lagi. Nah, sebenarnya ketiga istilah waktu ini menghadirkan satu benang merah, yaitu begini. Apabila kita tidak cermat menggunakan waktu tersebut, kita akan kehilangan kesempatan. Amin. Makanya Tuhan mengatakan lewat Mazmur pasal 90 ayat 12. Ini Musa yang menuliskan. Dia berkata begini, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Kata bijaksana ini kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti berpikir dan bertindak dengan cermat, penuh kehati-hatian, menggunakan akal dengan tepat, serta mempertimbangkan setiap keputusan yang akan kita ambil. Nah, bijaksana di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 bukan sekedar pintar atau cerdas, tetapi sebuah sikap hati yang penuh kehati-hatian, cermat dalam mempertimbangkan setiap langkah sebelum bertindak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita semua tergolong orang yang bijaksana. Orang bijaksana selalu memikirkan dampak atau konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diambilnya. Pagi hari ini kita memutuskan, saya harus mencari Tuhan. Pagi ini kita memutuskan untuk kita berada di dalam Zoom ini, karena kita tahu bahwa ini kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Orang yang bijaksana, mereka tidak sia-siakan waktu, mereka tidak hidup sembarangan, melainkan mereka memandang hidup sebagai anugerah yang berharga dari Tuhan. Bapak Ibu, penting bagi kita mengetahui bahwa waktu tidak akan pernah terulang kembali. Ya, waktu ini singkat. Hari-hari ini adalah jahat. Maka kita perlu dengan cermat mengatur hidup kita, mengatur waktu kita. Bagaimana kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Menghargai waktu itu sebagai kemampuan untuk memprioritaskan dan menjadwalkan dan melaksanakan tanggung jawab kita demi kepuasan Tuhan. Bukan untuk kepuasan kita, tetapi untuk kepuasan Tuhan. Ketika kita menghargai waktu Tuhan,
Ini merupakan cara untuk bisa menggunakan waktu seefisien mungkin dan seefektif mungkin sehingga kita mampu memperoleh hasil yang sangat maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Kita lihat teladan terbesar yang Yesus lakukan. Bagaimana Yesus menggunakan manajemen waktu yang sangat luar biasa yang akan memberikan contoh kepada kita. Dengan penggunaan waktu yang seefektif mungkin dan seefisien mungkin, maka dengan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 tahun, ia menuntaskan pekerjaannya yang sempurna. Nah, kita lihat bagaimana Yesus dalam 3,5 tahun ini, ya dalam pelayanannya di dalam Alkitab, banyak hal yang dia lakukan. Banyak peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah yang hebat yang dia lakukan. Dan ini pertanda bagaimana Yesus benar-benar menunjukkan kepada kita manajemen waktu yang sangat teratur, terarah, sehingga memberikan dampak yang luar biasa untuk saya dan saudara. Nah, ada pelajaran-pelajaran penting yang perlu kita lihat dari pengalaman Tuhan Yesus dalam menghormati dan menghargai waktu yang Bapa di surga percayakan selagi Yesus yang tampil sebagai manusia biasa di muka bumi ini. Kita lihat bagaimana Yesus menunjukkan satu tujuan hidup di mana dia bukan sekedar hidup tetapi punya visi dan misi seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak memperoleh hidup yang binasa tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus ketika hadir di muka bumi, dia punya tujuan, punya visi dan misi. Nah, sekarang dengan kita yang masih hidup sekarang ini, tujuan hidup kita ini apa? Orang yang hidup tanpa visi itu akan mengalami banyak kegagalan. Perlu kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir di muka bumi. Dia memiliki visi dan misi. Dengan ada 3 hal utama yang dia lakukan adalah menyatakan siapa Allah. Yang kedua, memberikan teladan hidup. Yang ketiga, menebus manusia. Ya. Ini yang kita lihat bagaimana Yesus bukan sekedar hidup. Bukan sekedar dia hanya kerjakan tugas-tugas ya seperti kebanyakan orang ya kita lihat ya mengerjakan tugas tetapi tidak ada juntrungannya, nggak ada tujuan. Tetapi segala sesuatu yang Yesus lakukan punya tujuan mulia untuk memenangkan jiwa, untuk bisa menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Sekarang saya ingin bertanya, kita hidup ada tujuan hidup kita ini apa? Apakah tujuan hidup hanya untuk memperkaya diri, memperbesar harta, atau mungkin tujuannya adalah supaya saya punya banyak sahabat, atau kita mungkin tujuan hidup hanya ya berfoya-foya nikmati katanya. Buat apa diberkati tapi tidak menikmati? Menikmati yang bagaimana dulu Bapak Ibu ya? Saya percaya ketika engkau diberkati, kita memang dipercayakan untuk menikmati. Tetapi nikmati berkatmu dengan berhati-hati. Nikmati berkatmu dengan selalu sadar bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang perlu kita kelola dengan baik. Makanya dikatakan kita harus bijaksana. Bijaksana dalam mengelola waktu, bijaksana dalam mengelola harta, bijaksana dalam mengelola hati. Hari ini saya percaya, mari kita tentukan tujuan hidup. Dengan kita tahu visi misi kita itu apa. Ya makanya saya senang di Dorea Ministry itu punya visi yang luar biasa ya. Dengan 5 pilar yang telah dikumandangkan terus oleh Ketua Dorea Ministry Indonesia, yaitu kita bergerak di bidang atau pilar misi, pilar kerohanian, pendidikan, sosial, ya, pilar kemitraan. Wah benar-benar ini luar biasa. Ketika kita punya visi seperti ini, saya percaya mungkin kita tidak bisa mengerjakan dengan sempurna, tapi setidaknya kita berani memulai. Kemarin saya melihat ya, bagaimana Dorea Bandung telah memulai hal yang luar biasa. Mereka mengerjakan pilar pendidikan. Wah, ini sesuatu yang perlu diangkat jempol ya. Bahwa walaupun kita melangkah dengan tidak sempurna,
tetapi kita berani melangkah. Kita berani untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan. Kita nggak sempurna, tapi saya percaya Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang kita buat di hadapan Tuhan. Mari kita tetapkan tujuan hidup. Apa yang menjadi visi kita? Nggak perlu saudara jawab sekarang. Tapi beranilah untuk melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Kita kecil adanya, tetapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, perkara besar pasti akan terjadi. Amin. Yang kedua, kita melihat bagaimana pelajaran yang kita dapat melalui pelayanan Yesus. Bagaimana dia bisa menentukan skala prioritas. Ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba kita perhatikan. Kegiatan prioritas dari Tuhan Yesus waktu di muka bumi adalah mengajar. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus benar-benar terkendali, terkontrol, ya. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa. Makanya di dalam Mazmur 90 ayat 12 ini dikatakan begini, ajarilah kami menghitung hari-hari sedemikian rupa. Kita minta hikmat kekuatan dari Tuhan. Kita minta supaya Tuhan yang akan mengajar kita. Supaya kita bisa menentukan hal yang penting dalam hidup ini. Kita bisa menentukan skala prioritas. Seperti kita bangun pagi ini, apa yang kita lakukan? Mungkin kita berpikir, waduh nanti kita akan bikin sarapan, kita akan kerja sepanjang hari dengan ini, dengan itu. Saya katakan, kita boleh kerja sesibuk, bikin kesibukan sepanjang hari. Tetapi, biarlah kita tahu apa yang terpenting dalam hidup ini. Karena pekerjaan katanya ada yang dapat dibagi dengan skala prioritas. Yang pertama gini, ada yang penting dan mendesak. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Saudara bisa terjemahkan ini. Kiranya kalau saya kasih contoh, penting dan mendesak itu kayak apa ya? Apakah waktu saudara BAB dan Sopian? Ya, saya percaya ini penting dan mendesak ya. Dan nggak boleh tunda. Karena bahaya kalau tunda. Tetapi kalau kita lihat dalam skala prioritas tentang Tuhan ya, yang tentunya kita harus utamakan adalah yang pertama. Yang duluan mana? Yang pertama, penting dan mendesak. Baru berikutnya sesuai dengan urutan. Dan kita yang mengatur urutan-urutan itu, saudara ya. Segala sesuatu yang penting pasti kita akan prioritaskan kan ya. Ya, nggak mungkin Pak Antonius bilang, BAB nanti lusa aja atau minggu depan aja. Itu sesuatu yang penting dan mendesak. Jangan Danili bilang, oh saya mau Sopian nanti tahun depan aja. Aduh, ini kayaknya bodoh banget ya. Jadi Bapak Ibu, kita jauh lebih tahu mana skala prioritas, mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, ya. Kalau mungkin penting tapi tidak mendesak, ya saudara bisa kasih contoh, ada nggak yang di sini bisa kasih contoh kira-kira ya? Coba buka saudara punya audio. Penting tapi tidak mendesak seperti apa kira-kira? Ya, coba saudara berpikir, penting tapi tidak mendesak. Ya, siapa yang memberikan contoh di sini? Ya, mana Bapak Gembala kita nah? Penting tapi tidak mendesak. Ada? Apa ya, Bu? Mau beli Hah? beras. Hah? Mau beli beras. Mau ke pasar beli beras, tapi kan bisa nanti. Ah, Kalau nggak ada beras kan nggak bisa makan. iya itu penting banget ya Pak. Iya, tapi nggak benesak maksudnya. Oh gitu. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain, Ibu Rahmawati? Makan. Makan. Oh Iya, iya, makan bisa di ini ya, ditunda sedikit ya. Enggak banyak, iya. sedikit. Tapi enggak terlalu mendesak. Beda kalau perut murus-murus ya, nggak mungkin kita bilang itu penting tapi tidak mendesak.
itu penting dan mendesak. Kalau penting tidak mendesak, mungkin ya seperti Ibu Rahmawati bilang, waktunya makan. Tetapi ada kalanya dapat telepon penting nih, ya. Oh, dari kepala, ya, dari orang yang mungkin lagi butuh kita. Kita bisa sebentar pending dulu makannya, kita bisa angkat telepon karena ada sesuatu yang jauh lebih penting, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, tidak penting tapi mendesak kira-kira apa ya? Saya juga mikir, tidak penting tapi mendesak, kira-kira Pak Yosua apa ya? Tidak penting tapi mendesak. Ada yang kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh di sini? Tidak penting tapi mendesak. Nanti saya minta jawaban 1 tahun kemudian. Kebelet. Kebelet ya? Kebelet mendesak bawang. Bahaya. Katanya tidak penting, ya, tidak penting tapi mendesak. Kira-kira Ke apa rumah ya? mertua, Bu. Ke rumah mertua. Kalau itu memang ada di hikmatnya Bapak yang mungkin benar sesuai dengan situasi Bapak ya. Tidak penting tapi mendesak. Iya, kalau mertua sudah di ICU ya saudara. Ya. Kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Ya, mungkin kalau tidak penting dan tidak mendesak seperti pakaian ya, mau beli pakaian di mall ya. Ya kan masih ada baju di rumah, masih bisa pakai baju yang lama dan juga tidak mendesak. Ya, begitu kira-kira ya. Nah, saya percaya kita akan diberikan hati yang bijaksana supaya kita bisa tahu mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang tidak penting, tidak mendesak ya. Ya, kita bisa atur dengan hikmat yang dari Tuhan. Kemudian pelajaran berikutnya. Teladan yang perlu kita lihat dari pelayanan Yesus. Bagaimana dia menjauhkan hal-hal yang dapat mengalihkan fokus. Itu peristiwa terjadi ketika di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Coba dibaca. Ya, Matius 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Boleh Ibu Rahmawati baca. Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, kita lihat ya, Yesus menegur Petrus dengan keras. Ya. Kita lihat bahwa ada kalanya orang di sekeliling kita bisa memberikan masukan yang salah. Ya, walaupun kelihatannya rohani, tetapi ada terkadang jalan pemikiran seseorang tidak sama dengan jalan pemikirannya Tuhan, walaupun itu kelihatannya rohani. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Yesus akhirnya menegur Petrus, bagaimana dia mengatakan engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab yang engkau pikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Yesus tidak pernah terpecah fokus, ya, dia nggak pernah gagal fokus, tapi dia selalu berfokus kepada tujuan ilahi. Sekarang ya, apa saja yang bisa mengalihkan fokus kita, ya. Tentunya kita udah tahu benar ya, yang bisa mengalihkan fokus kita ya HP, WA, IG, TikTok, FB. Udah gampang loh saudara ya. Bangun pagi yang kita cari HP kan. Woi, rasanya kalau nggak pegang HP di pagi hari, rasanya bumi bergoncang. Ya.
Ada kalanya juga Bapak Ibu ya, saya dimarahin orang, dimusuhi orang gara-gara ya terkadang saya tidak menjawab WA, terkadang tidak menjawab telepon. Aduh Bapak Ibu, kalau mau diikuti ini jari jempol ini saudara, rasanya kita punya waktu terbuang terus di HP, di WA, Instagram, ya notifikasi. Saudara, saya jujur ya, kadang kala kalau sudah sibuk pelayanan capek, ada saat saya geletak begitu loh HP saya, ya. Ada saat memang orang telepon mau WA mau apa gitu, saya geletak aja. Kenapa? Udah capek, udah lelah. Karena menyadari bahwa ternyata kita ini terbatas. Tidak semua kita bisa puaskan hati umat Tuhan. Yang dapat memuaskan hati umat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, bayangin kalau misalkan ya Bapak Ibu, saya hanya terfokus kepada HP terus. Tangan saya dengan HP terus. Saya mau kerja sebagai ya kembali kepada habitat saya itu kapan? Ya. Ya kita harus nyapu, kita harus ngepel, kita harus bersih-bersih rumah, kita harus urus anak, kita harus ada pelayanan-pelayanan yang jauh lebih utama, kita juga punya gereja yang perlu diurus. Jadi tidak semua ya, saya bilang minta maaf depan, tidak semua HP, WA, panggilan saudara bisa terjawab segera. Bahkan pun ya, WA ada beberapa WA yang terabaikan. Ya seperti contoh ada yang pernah tegur saya, ya ketua mission care, dia bilang gini, ya Tuhan Ibu, ya pas saya ke rumahnya, ya Tuhan Bu, coba Ibu buka, Ibu punya HP, coba lihat saya pernah WA Ibu ya. Ternyata saudara waktu saya buka, iya, ternyata dia WA saya 1 tahun 2 bulan yang lalu, dan saya baru buka waktu ada di rumahnya. Aduh haleluya, ajaib ya. Ya ini saya bilang, kita terbatas adanya. Jangan menuntut manusia untuk memperhatikan kita terus. Jangan menuntut hamba Tuhan setiap detik, setiap waktu, waduh selalu on fire buat saudara. Ya, hanya Tuhan yang bisa melakukannya karena kita terbatas adanya. Saya banyak kali, aduh dimarahin orang ya. Apalagi ada yang namanya ibu imut di sini. Aduh haleluya, haleluya. Ya, kalau saya pergi ke Semarang, oh haleluya, dari pagi sampai malam ya, Ibu Imut sama Ibu Resi, rasanya memang saya bilang, saya menyadari tidak ada kesempatan untuk lapar, tapi tidak ada kesempatan untuk istirahat, haleluya. Mana itu Ibu Imut ya? Ya, Bu. Nah, itu. Aduh haleluya. Ah, saya aja belum mau belum apa ya ke Semarang ini. Amit-amit Bapak Ibu. Ibu Imut kasih jadwal di saya itu dari hari Senin sampai hari, kalau perlu dia bilang 1 minggu, haleluya. Seninnya Dan harus pagi lagi, Bu. per jam dia sudah begini. Aduh ajaib Bapak Ibu ya. Angkat tangan deh Imut ya. Saya sampai bilang, kalau saya punya manajer Imut, saya bisa cepat ina ilahi wa ina ilahi Bapak Ibu ya. Haleluya. Ya. Jadi benar-benar saya bilang ya. Ya saya juga sangat menghargai setiap apa yang Tuhan percayakan. Ya waktu itu jangan sampai terbuang percuma. Ya saya kadang-kala nangis sama Tuhan ketika capek. Capek Tuhan, capek. Saya cuma bisa ngobrol sama Tuhan. Tetapi kalau saya sudah di tempat tidur saya bilang ini, iya ya, kenapa kok saya bisa lakukan yang ini. Padahal iya kalau mau lihat secara fisik itu terbatas Bapak Ibu. Ya, tetapi ketika sudah di tempat tidur saya merenung, saya bilang iya ya, itu kesempatan tidak pernah terulang kembali. Ya, itu kairos tidak pernah terulang kembali. Dan kalau kita bisa melakukannya, itu semua karena Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau uang kita bisa cari kembali, tapi masalah kairos kita tidak bisa cari. Ya, karena itu sudah lewat dan sudah tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, saya pribadi ketika Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit jantung saya, ya bukan berarti jantung saya sudah nggak ada ya, masih ada Bapak Ibu, haleluya. Tapi masalah penyakit itu, ya Tuhan meredakan. Ya, saya katakan Tuhan meredakan, artinya sewaktu-waktu juga bisa kambuh kalau kita tidak pergunakan segala waktu yang ada. Kalau saya tidak juga mengurus diri, sewaktu-waktu bisa kambuh, ya. Sewaktu-waktu juga bisa datang. Memang Tuhan menyembuhkan, tapi kalau kita hidup sembrono bisa juga kumat gitu ya.
Nah, dengan Tuhan menyembuhkan saya di kamar operasi itu, saudara, 5 menit sebelum operasi Tuhan menyembuhkan saya, itu menyadarkan saya betapa waktu ini sangat berharga. Betapa nafas ini sangat berharga. Dan saya kadangkala merenung ya, saya bilang, secapek-capek dan selelah-lelahnya saya, bukankah ini nasar saya kepada Tuhan? Waktu di kamar operasi itu saya nasar sama Tuhan. Dengan Tuhan perpanjang waktu saya. Saya mau hidup melayani Tuhan. Capek iya, lelah iya, penat iya. Musa aja pernah penat waktu berperang. Ya, tetapi saya mau memberikan waktu yang singkat ini untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, pergunakanlah waktumu, hidupmu. Jangan buang-buang percuma ya, umurmu, waktumu. Tapi mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Selama Tuhan mempercayakan kita pelayanan, ya, selama Tuhan memberikan kita tugas-tugas penting dalam pelayanan, hargai itu. Karena belum tentu orang lain dapat kepercayaan itu. Ya, belum tentu loh. Orang dapat kepercayaan untuk bisa menangani, istilahnya saya bilang pilar misi, pilar kerohanian. Belum tentu ya, orang bisa diberikan kepercayaan. Tapi kalau saudara bisa diberikan kepercayaan, ini merupakan anugerah terindah ya yang Tuhan percayakan untuk saya dan saudara. Nah, dengan kita melihat pelajaran ini, mari kita jangan sampai pikiran ini dialihkan pada hal-hal yang bisa membuat kita gagal fokus. Mari kita tetap berfokus pada tujuan. Mari kita fokuskan hati pikiran kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya, teladan yang kita pelajari berikutnya tentang Yesus selama berada di muka bumi, bagaimana dia mempergunakan waktu yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Yesus tidak pernah tunda-tunda waktu. Itu terbukti di dalam Yohanes 11 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, coba saudara baca di dalam Yohanes pasal 11. Mari Ibu Rahmawati baca lagi di dalam Yohanes pasal 11 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Ya, kita lihat bagaimana Tuhan tidak pernah menunda waktu. Sekalipun Yesus ya pada waktu itu menghadapi masalah-masalah besar, tetapi Yesus tetap ke Yudea. Di Yudea itu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu, karena apa? Dia di sana akan dibunuh. Tetapi Yesus tahu apa yang tepat dan sesuai tujuan ilahi. Meskipun di dalam dia melakukan tugasnya, ada hal-hal yang bisa membahayakan. Tetapi dia tidak tertuju kepada hal yang membahayakan. Dia tetap menggunakan waktu, dia tidak pernah menunda waktunya. Tetapi dia mengerjakan hal-hal yang terpenting dalam hidup ini. Saudara, jangan tunda waktu. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, mari saudara tetap fokus. Mari kita fokus pada hal yang berdampak. Meskipun ya, yang kita lakukan itu penuh dengan resiko. Tapi jangan tunda waktumu. Jangan karena ada hal yang membahayakan Anda tunda waktu, Anda takut. Mari, lihat teladan Yesus. Sekalipun di Yudea itu adalah tempat yang membahayakan bahwa dia akan dibunuh di sana. Tapi kita melihat, Yesus tidak pernah memperlambat waktu. Dia tetap melangkah. Karena dia tahu, ya, ini waktu yang benar-benar Bapa di surga telah tetapkan. Dan dia harus bisa melakukannya sampai di titik akhir. Saudara, mari kita tetap berbuat baik dan konsisten dalam hidup ini. Jangan pernah tunda waktu, jadwalkan waktumu sekarang ini. Hidup ini singkat, tapi dampaknya bisa abadi. Ya, tahukah saudara betapa berharganya setiap menit dalam hidup ini? Apakah saudara benar-benar tahu nilai hidup setiap detik yang berlalu? Saudara, contoh ya, kalau kita ke bandara. Saya pernah 2 kali ketinggalan pesawat.
cuma sepersekian menit. Kita lihat, hanya sepersekian detik, sepersekian menit, saya harus menebus kembali tiket pesawat. Saya harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Bahkan saya kehilangan kesempatan berikutnya. Yang seharusnya saya ada jadwal khotbah, akhirnya tertunda, akhirnya merugikan banyak orang. Ya, ini karena saya tidak memperhitungkan waktu. Ya, karena waktu itu ya saudara, macet total. Tapi bukan masalah macet, sayanya yang tidak prediksi. Kalau di jalan 6 macet berarti saya kan harus 3 jam sebelumnya untuk ada di bandara. Jadi saya, ya inilah kalau orang yang tidak bijaksana selalu punya banyak alasan kan. Ya, mungkin ya saya tahu mungkin ya jalan ini crowded. Ya kalau crowded jangan mepet waktu dong ya. Akhirnya ya saya ketinggalan pesawat. Nah, orang yang bodoh, orang yang bebal ya akan mencari-cari alasan. Ya, banyak hal yang dia akan sebutkan padahal sesungguhnya ya karena kita tidak bisa memanage waktu dengan tepat. Saudara, setiap detik dan menit dalam hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kita lihat orang di ICU ya. Setiap menit dan detik itu adalah sebuah perjuangan. Dan setiap detik dan menit itu adalah uang. Karena apa? Semakin lama di ICU, pengeluarannya semakin membengkak. Kita lihat ya betapa menit dan detik itu sangat berharga. Ya, jadi hargai waktumu dan hargai setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena seperti yang kita tahu ya, saya hanya ingin melihat yang tadi 2 jenis waktu saja. Kronos dan Kairos. Kalau Kronos itu waktu yang bisa dihitung atau serentetan peristiwa-peristiwa. Sementara Kairos adalah kesempatan di dalam Kronos. Ya. Jadi setiap Kronos itu atau setiap peristiwa dalam hidup ya, itu merupakan satu Kairos ya, kesempatan di dalam Kronos. Jadi pergunakan waktu yang ada Bapak Ibu. Seperti dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Mari Ibu Rahmawati kembali baca Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Efesus 5. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Jadi di dalam Efesus 5 di sini ayat 15 sampai 18 dikatakan ya, satu kata yang saya lihat, perhatikan dengan seksama. Ya. Jangan sampai saudara ya, kita hidup tetapi tidak berdampak. Kita hidup lama tapi tidak bermakna. Tetapi dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu seperti apa ya? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal itu artinya sukar untuk mengerti. Tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikirannya, dan keras kepala. Apakah saudara masuk dalam penjelasan ini? Ya, dasmu atos gitu ya, keras kepala gitu ya. Ya, sukar untuk mengerti. Dan dikatakan juga, janganlah seperti orang bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Dan juga ada dikatakan juga ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kira-kira bebal dan bodoh itu kayak apa ya Bapak Ibu? Ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, kalau bebal saya sudah jelaskan tadi, kalau bodoh itu sama sebenarnya. Sukar untuk mengerti atau mempelajari sesuatu, tetapi bodoh ini ada yang lebih ekstrim lagi. Orang bodoh adalah bebal, dungu, tolol. Bayangin.
Dan yang berikutnya, bodoh itu adalah sulit memahami sesuatu yang didengar dan dilihat. Jadi Betty ya, nggak beda tipis bebal dan bodoh. Ya, haleluya. Dan dikatakan ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang mempergunakan waktu, dialah orang yang arif. Apa itu arif? Arif itu adalah bijaksana, cerdik, pandai, berilmu, paham, dan mengerti. Ya, saya rindu sekali kita ini bukan menjadi orang bodoh dan bebal, tetapi jadi orang arif. Yang bijaksana, yang cerdik. Di sini tidak dikatakan cerdas ya, cerdik. Pandai dan berilmu, paham dan mengerti. Bapak Ibu, waktu ini dipersingkat ya. Sampai kemarin waktu ngomong-ngomong dengan beberapa jemaat, waduh sudah mau Natal loh ini ya. Ini sudah di akhir bulan. Tanggal 2 sudah Natal Semarang. Tanggal 5 Natal Akbar. Tanggal 10 Natal ini ya Bandung. Waduh rasanya ya baru beberapa bulan yang lalu loh kita Natal bersama di Bandung ya. Ya dengan memakai satu tempat wisata di Bandung. Wah rasanya kok belum lama loh. Ya, ada yang bilang, waduh, Natal lagi, waduh, nih dana pasti keluar. Saudara, bukan cuma saudara yang jantungan. Kalau di Manado, dari bulan September sudah ada yang jantungan, Bapak Ibu. Siapa yang jantungan? Babi-babi peliharaan di belakang, saudara. Jantungan karena mereka siap-siap akan dibunuh. Sampai babi-babi bilang, aduh hentikan lagu-lagu Natal. Karena di Desember itu Bapak Ibu ya. September itu lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan di toa-toa. Duh, saya percaya si babi-babi itu yang menjadi peliharaan papa saya, menjadi peliharaan orang-orang. Pasti udah dikduk. Waduh, ini lagu Natal sudah berdengung. Kematian mereka makin mendekat. Ya. Saudara, waktu ini lagi dipersingkat. Jadi dengan waktu yang dipersingkat, apa yang Anda sudah perbuat? Dampak apa yang Anda berikan? Ya. Apakah yang engkau berikan adalah mulutmu yang kurang ajar itu ya? Ada yang sampai Tuhan bilang, waduh, ini pernah Tuhan ngomong keras ya. Sampai mengucapkan ya kata-kata yang kalau dilihat rasanya nggak pantas. Ya. Tetapi kenapa Tuhan sampai ngomong yang waktu menegur seseorang ya, saya mau katakan ya, jangan sampai kita jadi orang tolol, jadi orang bodoh, bebal, jadi orang yang keras kepala. Karena apa? Hidup yang tidak bermakna. Biar kata-kata yang keluar di mulut lidahmu itu adalah kata-kata yang jadi berkat, yang sedap didengar. Sesakit apapun saudara, pendam aja dalam hati, jangan sampai terucap kata-kata yang membinasakan. Jangan sampai terucap kata-kata yang membahayakan. Akhirnya apa yang kau katakan itu dilihat orang. Apa yang kau perkatakan itulah dirimu sendiri. Jadi sesakit apapun belajar untuk berkata-kata positif. Sesakit apapun belajar ngempet. Biar hanya Tuhan yang tahu saja. Karena waktu engkau disakiti, engkau dihancurkan, engkau disepelekan, engkau direndahkan, ya, engkau disalahkan terus. Ya engkau tidak bisa membela diri. Hanya Tuhan yang bisa bela Anda dan saya. Nggak usah saudara mau cari konfirmasi dari si A, si B, si C. Nggak usah Anda mau mengadakan validasi diri. Aku nggak begitu loh, nggak begitu. Nggak usah. Karena nilai hidupmu ditentukan oleh dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya, ketika Anda berprestasi, ketika Anda mengutamakan kebenaran, kebenaran itu yang berbicara. Nggak usah Anda berbicara. Orang akan melihat kualitas Yesus di dalam pribadimu. Ketika engkau disakiti, engkau tidak membalas. Itu kualitas hidupmu. Amin. Ya, mari tetap hidup berhati-hati. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya, perhatikan dengan cerdik dan tetap waspada. Jangan bebal dan jangan bodoh. Pergunakan waktu yang ada searif mungkin. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Hiduplah sebagai anak-anak terang dan hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Demikian firman Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, dan saya percaya semua di sini spesial karena memulai pagi ini saudara memberikan waktu dan kesempatan hanya untuk Tuhan. Itulah
yang namanya Kairos dan Kronos ini bekerja sama. Amin. Ya, Tuhan memberkati.